Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mengenai bumbu, penyedap, dan juga penyerta masakan. Nah, bumbu, apa itu bumbu? Bumbu adalah sejenis tanaman atau sayuran yang beraroma. Dia digunakan, bagian yang digunakan itu bisa dalam bentuk rimpang, daun, kulit, pohon, buah atau biji, ataupun bagian lain yang digunakan, dan tujuannya itu adalah untuk meningkatkan cita rasa. Nah, bumbu juga diketahui sebagai hasil tumbuhan yang beraroma khas dan tujuannya itu untuk menambah aroma sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan selera penikmatnya. Dan bumbu ini ditambahkan ke dalam masakan. Nah, bumbu sendiri dia terbagi menjadi 3 jenis sebenarnya ya. Ada bumbu atau herbs, terus rempah atau spices, dan juga seasoning. Nah, bumbu itu umumnya dia itu berasal dari tumbuhan yang kita gunakan dalam keadaan segar gitu. Kalau misalnya sudah dikeringkan, dia disebutnya sebagai rempah. Nah, lalu ada seasoning. Seasoning itu adalah bahan penambah atau bahan tambahan cita rasa siap pakai. Jadi dia digunakan untuk meningkatkan rasa dari masakan kita. Contohnya itu adalah MSG atau Tabasco atau saus tomat. Nah, itu dia berfungsi sebagai seasoning. Nah, kalau di Indonesia, bumbu tuh ada 3 jenis, yaitu bumbu segar, bumbu kering, dan juga bumbu buatan atau bumbu jadi. Untuk bumbu segar sendiri, contohnya itu adalah sebagai berikut. Jadi ada yang digunakan dalam bentuk buahnya, seperti contohnya ada belimbing wuluh, terus buah bit atau cabai, lalu ada bagian daunnya, ada daun bawang, daun gede, daun jambu biji, daun jati, atau di sini ada rimpang, rimpang atau umbinya begitu ya, seperti jahe, kemudian kencur, kunyit, lengkuas, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh-contoh dari bumbu segar dan biasanya kita gunakan itu dia dalam kondisi yang segar gitu, yang masih ya masih segar, masih bagus bentuknya. Kemudian adalah bumbu kering. Bumbu kering itu sebelumnya sudah dihaluskan. Jadi dia disangrai, kemudian dihaluskan hingga aromanya harum, lalu didinginkan. Nah, cara menghaluskan bumbu kering itu bisa dengan menggunakan penghalus bumbu elektronik atau grinder, atau dengan lumpang dan alu. Kemudian bisa menggunakan penghancur merica, atau ada juga bumbu yang digunakan dalam strukturnya gitu, teksturnya masih kasar. Nah, itu dia kalau misalnya digunakan dalam tekstur yang masih kasar, dia dihancurkan dengan cara dimasukkan ke dalam kantong plastik lalu dipukul-pukul. Begitu sampai 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 hancur, tapi dia ada sampai halus, tapi dia masih agak kasar begitu. Nah, jenis bumbu kering yang sering digunakan itu ada seperti adas, terus angkak, ada biji pala, cengkeh, ebi, jintan, kapulaga, kayu manis, kayu secang, kemiri, kenari, ketumbar, dan juga merica. Itu adalah contoh dari bumbu kering. Kemudian bumbu jadi itu adalah ramuan bumbu-bumbu untuk masakan tertentu. Biasanya bumbu jadi itu ada banyak bentuknya, ada yang sudah kering atau masih dalam kondisi basah, ada yang dalam bentuk bubuk atau tepung, cair, pasta, saus, dan juga minyak. Nah, pada saat ini bumbu buatan sangat beragam jenisnya karena pengaruh beragam makanan dari belahan dunia ke Indonesia. Jadi bumbu jadi itu nggak cuman ada ya banyak bumbu jadi dari luar negeri yang sekarang ini sudah banyak bisa kita peroleh di Indonesia. Terus biasanya bumbu jadi ini sudah lebih praktis, jadi dia sudah gabungan dari berbagai macam rempah ataupun bumbu tadi. Kemudian biasanya kita tinggal menggunakan 1 sendok, 2 sendok saja dalam penggunaan bumbu jadi ini. Dia lebih mudah juga untuk digunakan. Nah, ini adalah contohnya. Untuk bumbu kering, contohnya itu adalah bumbu gulai, kemudian bumbu rendang, itu sudah ada yang dijual dalam bentuk kemasan ya. Contoh sebagai bumbu jadi. Kemudian untuk bumbu basah, contohnya itu adalah rawon dan juga soto. Lalu cair, ada kecap asin dan juga cuka. Dia berfungsi juga sebagai bumbu uh,
jadi dalam bentuk cair, lalu pasta, ada pasta tomat, kaldu pasta, atau kecap manis, atau mungkin gochujang. Gochujang itu adalah salah satu bumbu jadi yang berbentuk pasta. Kemudian saus, lalu minyak. Minyak itu ada minyak wijen, minyak zaitun, serta dalam bentuk serbuk ada vetsin atau MSG, ya. Kemudian baking soda itu adalah contoh dari bumbu jadi. Nah, berbagai makanan, masakan di Indonesia itu umumnya dia memiliki bumbu dasar yang sama gitu. Jadi bumbu dasar ini adalah bumbu yang bisa kita gunakan untuk pengolahan berbagai jenis masakan. Terbagi menjadi 4, ada bumbu dasar putih, bumbu dasar merah, bumbu dasar kuning, dan juga bumbu dasar oranye. Pada bumbu dasar putih, dia biasanya digunakan untuk pembuatan mie, bihun, atau kue tiaw goreng, tumis-tumisan, itu biasanya menggunakan bumbu dasar putih. Lalu untuk contohnya juga untuk rawon, rawon itu juga menggunakan bumbu dasar putih, tapi untuk menambahkan warna khas pada masakan rawon kan warnanya gelap ya. Nah, itu ditambahkan dengan kluwek namanya. Kemudian kalau untuk semur sama seperti rawon, dia juga menggunakan bumbu dasar putih, tapi dia ditambahkan buah pala dan juga kecap manis untuk memberikan warna khas pada semur. Lalu ada bumbu dasar merah. Bumbu dasar merah ini juga bisa digunakan untuk membuat nasi goreng, khususnya tuh nasi goreng yang dari Padang ya, dari Padang atau Sumatera Barat, dia biasanya bumbu warna nasi gorengnya itu berwarna merah. Kemudian dia digunakan juga untuk membuat sambal goreng serta balado. Balado itu menggunakan bumbu dasar merah. Lalu bumbu dasar kuning sebenarnya sama bahan yang digunakan, yang membedakan hanya adanya penambahan kunyit. Penambahan kunyit serta ada tambahan aroma rempah-rempah. Contohnya itu adalah lada dan juga jahe. Nah, bumbu dasar kuning ini banyaknya digunakan untuk pembuatan soto. Kemudian untuk mengungkep ayam serta pembuatan opor juga menggunakan bumbu dasar kuning. Lalu bumbu dasar oranye, dia itu perpaduan antara bumbu dasar merah dan bumbu dasar kuning. Jadi menggunakan cabai dan juga menggunakan kunyit. Contohnya itu adalah untuk kari dan juga gulai. Nah, ini adalah bumbu-bumbu yang digunakan untuk pembuatan bumbu dasar. Jadi untuk bumbu dasar putih itu dia adalah lengkuas, kemiri, bawang merah, bawang putih, garam, gula, dan minyak goreng. Kemudian kalau bumbu dasar merah, dia menggunakan cabai dan tomat, dan sisanya sama seperti bumbu dasar putih. Kalau yang kuning menggunakan lengkuas. Sama yang menggunakan lengkuas, terus ada kunyit pastinya. Paling pertama itu ada kunyit. Serta ada tambahan jahe biasanya pada bumbu dasar kuning. Kemudian yang oranye dia itu campuran ya. Jadi bahannya tuh lebih banyak, dia itu campuran dari bumbu dasar merah dan juga bumbu dasar kuning. Nah, kemudian ada seasoning. Seasoning itu adalah penyedap cita rasa. Nah, dia itu digunakan fungsinya untuk menambah atau meningkatkan cita rasa dari makanan yang kita buat. Kayak gitu. Jadi dia sebagai pelengkap. Nah, contohnya itu seperti cuka dan juga jeruk nipis. Dia itu fungsinya untuk memberikan rasa asam, seperti pada acar, sayur asam atau es jeruk. Terus juga bisa meningkatkan kesegaran dari makanan. Cuka atau jeruk nipis ini juga bisa digunakan untuk merendam ikan dan juga daging. Tujuannya itu untuk menghilangkan aroma amis dari bahan makanan tersebut agar menjadi segar gitu. Jadi selain untuk salah satu bentuk peningkatan cita rasa itu dengan tadi cara penambahan seasoning ini. Kalau misalnya pada cuka dan jeruk nipis fungsinya adalah untuk meningkatkan kesegaran dan menghilangkan aroma tidak menyegarkan kayak gitu, aroma yang amis begitu. Nah, biasanya seasoning ini ditambahkan sebelum proses pengolahan utama atau saat pengolahan dilakukan. Terus seasoning ini bukanlah bumbu utama dalam pengolahan, tapi dia masih diperlukan bumbu-bumbu yang lain dalam untuk memasak suatu masakan. Jadi si seasoning ini hanya pelengkap ya. Jadi sebenarnya kalau nggak ada pun nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya kita menggunakan seasoning, maka cita rasa dari makanan kita akan lebih bagus kayak gitu.
Nah, jadi ada dua jenis bumbu yang digunakan untuk seasoning, yaitu bumbu tunggal dan juga bumbu campuran. Bumbu tunggal ini dia itu terdiri dari satu jenis bumbu atau bahan pangan. Jadi hanya seasoning itu hanya satu komponen aja. Atau misalnya bumbu campuran, dia itu terdiri dari beberapa bumbu yang dicampur menjadi satu dan sudah mempunyai sebutan baru tersendiri kayak gitu. Jadi dia ya sudah membuat bumbu yang baru kayak gitu. Nah, contoh dari bumbu tunggal ada cuka, jeruk nipis, kecap, saus tomat, dan juga tauco. Nah, cuka itu fungsinya sebagai pelengkap cita rasa. Jadi tadi fungsinya untuk meredam ikan atau daging untuk menghilangkan bau amis serta meningkatkan kesegaran dari ikan tersebut. Nah, meskipun kita tidak menggunakan cuka, sebenarnya masih bisa dikonsumsi si ikan atau daging, hanya saja tadi dia itu aromanya jadi tidak segar kayak gitu. Kemudian jeruk nipis sama sebenarnya fungsinya seperti cuka untuk menghilangkan bau amis, tapi aroma dari jeruk nipis ini lebih menyegarkan dibandingkan cuka. Jadi sebenarnya tergantung selera dalam penggunaan si cuka atau jeruk nipis ini kayak gitu. Kemudian ada saus tomat. Saus tomat itu biasanya dia ditambahkan pada proses pembuatan sambal. Tujuannya itu agar sambal yang dibuat lebih segar serta menambah volume tanpa harus menambah tomat segar gitu. Nah, manfaat dari saus tomat adalah memberikan rasa asam segar dan tomat asli pada hidangan. Kemudian saus tomat bisa dibuat dari tomat segar yang dicampur dengan bumbu-bumbu seperti bawang putih, garam, gula, dan bumbu lain seperti cengkeh, kayu manis, bawang bombay, ataupun seledri. Kayak gitu untuk membuat saus tomat ini. Nah, kemudian ada tauco. Tauco ini fungsinya sebagai penyedap masakan, khususnya umumnya sih dalam masakan Cina, karena dia memiliki bau dan rasanya itu khas. Di Indonesia pun juga sering digunakan ya tauco, misalnya dalam pembuatan ketupat sayur, itu juga suka menggunakan tauco. Nah, tauco sendiri adalah produk olahan kedelai berbentuk pasta, warnanya itu agak kekuning-kuningan, rasanya agak asin, dia dibuat dengan cara fermentasi. Kemudian kalau untuk bumbu campuran pada kuliner Jawa, bumbu yang paling sering digunakan adalah garam, bawang merah, bawang putih, serta cabai merah. Nah, itu adalah bumbu utama dari berbagai jenis masakan, khususnya pada kuliner Jawa. Nah, jadi kuliner Jawa ini dapat dibedakan cita rasanya berdasarkan warna kuahnya, yaitu warna merah, kuning, putih, atau oranye. Kemudian ada kondimen. Kondimen ini berfungsi sebagai pelengkap atau penyerta hidangan. Dia itu rasanya khas dan dia tidak memperkuat cita rasa dari makanan atau hidangan tersebut, tapi dia bisa membuat rasa dari hidangan menjadi lebih sempurna. Dan kalau misalnya tanpa kondimen pun sebenarnya nggak masalah sebenarnya, tapi dia bisa meningkatkan cita rasa juga. Nah, jenis kondimen tunggal itu contohnya seperti bawang goreng pada nasi goreng, atau bawang merah iris pada sate ayam, atau kelapa parut pada klepon dan juga tiwul. Jadi dia tidak ditambahkan pada proses pembuatan hidangannya. Maksudnya ketika kita misalnya membuat nasi goreng, nah dia tuh tidak ditambahkan ketika kita membuat nasi gorengnya, hanya ditambahkan ketika kita menyajikannya kayak gitu. Jadi itu kondimen. Nah, kondimen campuran terbuat dari campuran beberapa bahan pangan, seperti misalnya acar pada bakmi goreng, atau bubuk kedelai pada soto dan juga lontong. Jadi, atau jenis-jenis sambal. Jadi, ditambahkannya nanti setelah masakannya sudah ada. Nah, si kondimen ini juga bisa disajikan secara terpisah ataupun langsung dicampur atau ditaburkan dalam hidangan utama. Yang biasanya langsung dicampur itu seperti bawang goreng, daun bawang iris, seledri, misalnya atau pada
Bubur ayam kan suka ditambahin seledri atau misalnya bawang goreng atau misalnya kacang kedelai kayak gitu. Kemudian ada juga kondimen yang dicampur bersama dengan hidangan utamanya. Contohnya adalah bumbu sate serta bumbu gado-gado yang menggunakan bumbu kacang. Kemudian ada sup. Sup itu berasal dari kata bahasa Prancis sup, yang artinya itu bermacam-macam bahan makanan yang ditambahkan kaldu atau cairan. Jadi sup itu adalah cairan yang terbuat dari daging, ayam, ikan, atau sayuran. Nah, sup juga diketahui sebagai makanan yang cair terbuat dari rebusan daging, ayam, atau sayuran dan mengandung banyak gizi serta dihidangkan sebagai hidangan pembuka atau bisa juga sebagai bentuk makanan ringan atau sebagai pelengkap dari makanan pokok. Nah, ada soto. Soto, seroto, atau coto adalah makanan khas Indonesia yang terbuat dari kaldu daging dan juga sayuran. Daging yang paling sering digunakan adalah sapi dan ayam, tapi juga ada yang terbuat dari daging babi maupun daging kambing. Soto ini merupakan hidangan lauk pauk berkuah banyak dengan perbandingan isi dan kuah, yaitu satu bagian isi dan dua bagian kuah, jadi 1:2. Nah, isi soto berupa daging sapi, jadi lauknya ya, atau ada juga sayurannya, serta kadang juga ada tambahan seperti soun, kemudian mungkin ada tambahan perkedel atau kentang dan lain sebagainya. Jadi soto itu juga diketahui sebagai hidangan yang berat karena pada penyajiannya tadi ditambahkan nasi atau lontong atau telur dan lain sebagainya. Juga ada kondimennya juga. Nah, bahan yang digunakan dalam pembuatan soto itu antara lain ada bahan dasarnya itu kaldu. Kaldunya itu biasanya bisa dari dagingnya atau dari tulangnya. Kemudian bisa menggunakan air ataupun santan kayak gitu. Kemudian ada bahan pengental, bisa dari puree dari sayuran, susu, krim, kuning telur, dan lain sebagainya. Lalu bahan isi yang berasal dari nabati, bisa itu sayuran atau dari hewani juga bisa. Jadi ada isinya kalau untuk soto tuh. Nah, ini adalah beberapa contoh soto. Jadi ini perbedaan soto dari berbagai daerah. Ada soto dari Bandung, soto Sadang, Betawi, Madura, dan juga Padang. Nah, bahan yang digunakan, bahan utamanya pun ini mayoritas sapi ya, daging sapi yang digunakan. Bahan pelengkapnya di sinilah yang berbeda-beda. Kalau pada soto Bandung itu khasnya adalah menggunakan lontong. Kemudian lobak, sorry, menggunakan lobak. Kalau misalnya soto Sadang, dia itu menggunakan ini rempeyek sama ada tomatnya. Lalu soto Betawi menggunakan emping. Soto Madura, dia ada keripik kentangnya, lalu irisan telur rebus dan juga toge. Nah, soto Padang ini dia menggunakan soun dan perkedel kentang, serta jeruk nipis dan sambal. Nah, untuk kuahnya, soto Bandung itu tidak bersantan, kuah bening. Soto Sadang juga, nah kalau soto Betawi itu bersantan, kental, dan warnanya putih. Kalau Madura kental tapi warnanya kuning. Madura juga ada yang dari daging kambing ya. Nah, kalau soto Padang itu dia tidak bersantan dan warnanya juga bening. Lalu pelengkapnya rata-rata semuanya menggunakan bawang goreng, kemudian ada daun bawang dan juga seledri. Nah, sambalnya itu di sini sambal hijau. Kalau misalnya soto Padang itu sambalnya sambal yang merah biasanya. Nah, soto ini disajikan serempak dengan makanan lain. Jadi soto itu biasanya disajikan pada mangkuk sup dengan dua telinga atau misalnya mangkuk biasa tapi dia diberikan alas lagi di bawahnya agar tidak mudah tumpah dan mudah untuk diangkat. Kemudian biasanya disajikan volumenya itu berkisar 200 sampai 250 cc untuk per orang dan disajikan dalam keadaan panas. Jadi suhunya itu suhu penyajiannya kurang lebih 70 derajat Celcius. Nah, pelengkap soto itu bermacam-macam. Tadi ya bisa dia menggunakan soun atau bihun, atau misalnya mungkin sayurannya ada yang menggunakan kol atau toge. Itu tergantung dari tergantung selera atau mungkin tergantung daerah dari pembuatan sotonya itu. Kalau misalnya untuk soun, dia biasanya diseduh dulu dengan air panas. Kalau misalnya kol dan toge ini dia dibuat
dimasukkan dalam keadaan segar atau mungkin hanya di blanching sebentar. Tapi karena kan soto ini disajikannya dalam kondisi panas sehingga nantinya si kol dan toge ini akan matang ketika disiram dengan air soto. Lalu bawang goreng, daun bawang dan seledri dia sebagai kondimen ya, penambah cita rasa. Jadi kalau misalnya bawang goreng itu setelah dia udah ditambahkan semua bahannya, baru nanti ditaburi bawang goreng dan juga seledri atau daun bawang. Biasanya dia sudah diiris halus dulu dan tipis-tipis kayak gitu. Lalu juga ada sambal dan kecap pelengkapnya. Ini ada sambal dan kecap. Ini sebenarnya penambahannya juga tergantung selera dari yang mengonsumsi kayak gitu. Jadi kalau sambal itu biar lebih pedas, kemudian kecap itu biasanya kecap manis yang digunakan. Nah, ini adalah jenis-jenis soto. Nanti kalian bisa mencari tahu ya, kira-kira karakternya apa aja nih, apa saja bahan utamanya, lalu bagaimana kuahnya yang digunakan, apakah dia bening atau dia bersantan, apakah warnanya kuahnya kuning atau kuahnya putih, kayak gitu. Nanti bisa kalian cari tahu. Nah, ini adalah contoh soto dari berbagai macam daerah. Ya, biasanya mirip-mirip sih sebenarnya nggak beda jauh. Paling yang membedakan adalah bahan pelengkapnya atau jenis daging yang digunakan. Atau apakah dia menggunakan santan atau tidak dan disajikannya dengan sambal lagi atau tidak dan lain sebagainya. Nah, ini ada soto juga. Jadi soto tadi dagingnya macam-macam ya, nggak cuma daging sapi, ada yang menggunakan daging ayam juga, atau misalnya dia menggunakan daging kambing dan lain sebagainya gitu. Nah, oke, baik. Terima kasih. Sekian perkuliahan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.